Tema kita seperti saya sebutkan tadi adalah Enhanced Recovery After Cesarean Section. Wah, ini judulnya bahasa Inggris, tapi kira-kira bahasa Indonesia adalah teknik operasi sesar dan penyembuhan yang lebih cepat pasca melahirkan secara sesar gitu ya, Dok ya. Oke, kita mulai aja, tapi sebelumnya kami ingatkan kepada para netizen, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Siva, mumpung ada di studio, bisa langsung chat di Tribun YouTube-nya Tribun Sumsel atau Sripoku TV, bisa juga lewat Facebook dan Instagram Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Oke, Dok, saya sudah coba mencari di Google tentang data berapa banyak sih orang setiap tahun melahirkan secara sesar, tapi kayaknya sulit untuk menemukan itu. Namun saya punya data bahwa tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia ini ternyata masih cukup tinggi, yaitu 300 per 100.000 kelahiran. Jadi mungkin teknik-teknik sesar seperti ini adalah sangat membantu bagi ibu-ibu melahirkan agar supaya cepat pulih, sehat dan aman ya, insya Allah ya, Dok ya. Oke. Nah, untuk teknik sesar ini sendiri seperti apa sih, Dok, perkembangannya, dan sejak kapan sih ada metode seperti ini, Dok? Maksudnya metode sesar ya, yang melahirkan bukan dengan normal, Dok. Boleh diceritakan? Iya. Terima kasih Mbak Lisma. Iya. Jadi kita bicara masalah sesar dulu apa eraks dulu nih? Sesar dulu mungkin kita ya. Oke. Kalau seksio sesar gitu ya, itu merupakan suatu teknik operasi yang ancient ya. Kita bilang ancient itu artinya memang sudah lama sekali. Bahkan konon dikatakan saat sebelum Masehi itu sudah dikenal cesarean section, tapi dengan cara yang sangat tradisional. Artinya melahirkan janin tidak dari pervaginam itu sudah lama gitu ya. Karena alasan-alasan tertentu, tapi tentu pada saat itu tingkat mortalitas atau kematian ibu yang dilakukan seksio itu sangat tinggi ya, bahkan 50%. Nah, yang mungkin banyak dikenal itu entah benar atau enggak itu adalah zamannya Julius Caesar ya, Mbak ya. Mungkin banyak yang tahu bahwa petinju ya. No. Oh, bukan. Dia adalah Kaisar Romawi, Mbak. Yang konon kabarnya adalah orang pertama yang tercatat dalam sejarah itu dilahirkan secara sesar, jadi ibundanya gitu. Tapi itu juga masih benar atau enggaknya masih dipertanyakan kurang lebih. Tapi memang teknik-teknik ini kemudian di abad ke-19 itu sangat berkembang sekali, Mbak, terutama di Eropa gitu ya. Terutama setelah saya lupa persisnya, tapi sekitar 1900-an itu ditemukan pembiusan gitu, Mbak ya. Jadi yang dulunya menggunakan inhalasi gitu ya, ether gitu, sehingga ibu yang dilakukan seksio itu sudah tidak terlalu harus merasakan sakit yang luar biasa gitu. Kemudian juga setelah ditemukannya zaman antibiotik ya, zamannya Alexander Fleming ke sini, itu kan ditemukan antibiotik sehingga infeksi yang dihasilkan akibat tindakan seksio juga bisa diatasi. Nah, dari situ sudah mulai muncullah sesar modern di mana sudah menggunakan anestesi dan sudah menggunakan antibiotik gitu, Mbak, di awal di akhir abad 19 dan di awal abad 20 di awal abad 19. Kemudian kesini akhirnya sangat berkembang lagi berbagai macam teknik, berbagai macam ahli menemukan teknik yang lebih mudah. Ada yang kita kemudian kenal dengan namanya seksio sesar transperitoneal. Jadi dia dulu kan sayatan tuh di tengah ya, Mbak ya. Betul. Akhirnya kan ditemukan oleh Van den Steel itu sayatannya menyilang seperti itu sehingga mengikuti lipatan kulit. Terus jadi saya merasakan banget itu, Dok. Jadi kakak saya nomor 1 itu zaman tahun 80-an, 90-an itu dia gini, Dok. Jadi zaman saya tahun 2000-an itu udah gini. Jadi memang maju teknologinya. Nah, untuk yang akan kita bahas sekarang ini adalah eraks ya. Boleh katanya eraks. Jadi eraks itu enhanced recovery after cesarean section ya, atau kalau di Indonesia kan mungkin percepatan penyembuhan setelah operasi sesar gitu, Mbak. Jadi kalau sedikit kita bicara sejarah, eraks ini dulunya awalnya adalah teknik yang
ajukan untuk pembedahan kolorektal, Mbak. Jadi sebelum surgery-nya sesar itu awalnya untuk pembedahan kolorektal. Kolorektal itu usus. Jadi para teman-teman sejawat dari anestesi itu mengembangkan yang namanya Enhanced Recovery After Surgery atau ERAS. Karena dikatakan bahwa dengan mempercepat mobilisasi itu artinya bergerak setelah surgery itu pembedahan kolorektal yang melibatkan usus itu pasiennya lebih cepat sembuhnya, lebih mudah kembali fungsi pencernaannya dan bisa pulang ke rumah dengan lebih cepat. Dan kemudian karena ternyata teknik ini efektif, akhirnya dikembangkanlah untuk surgery yang lain. Contohnya cardiac surgery atau operasi jantung. Dan ternyata sekarang dikembangkan untuk seksio karena ternyata sangat baik hasilnya, sangat menjanjikan dan sangat positif. Itulah yang disebut dengan enhanced recovery. Berarti ini era tahun berapaan ini, Mbak? Mulai baru-baru ini saja. Memang kalau di luar mungkin sudah lebih lama ya, tapi kalau di Indonesia mungkin sekitar 2 tahun belakangan ya baru sangat membooming gitu. Iya. Ini saya balik lagi ke belakang, Dok. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seorang ibu hamil tuh harus diambil tindakan sesar? Apakah semua ibu hamil itu kan normal memang lebih baik ya, Dok ya? Tapi kalau sesar itu ada penyebabnya itu seperti apa sih, Dok? Kalau di dalam ilmu kebidanan nih, Mbak Risma, kita sebut yang namanya indikasi obstetri. Jadi indikasi obstetri itu adalah indikasi atau penyebab di mana seorang ibu itu ternyata harus dilakukan sesar. Contohnya, misalnya dia darah tinggi nih dalam kehamilan. Ada riwayat ya, dikhawatirkan kalau mengedan itu bisa menimbulkan kejang gitu ya. Kita sebut sebagai preeklamsia. Nah, biasanya itu akan diakhiri dengan sesar. Atau ibunya panggulnya sempit sehingga tidak bisa lewat dari vagina, itu juga salah satu indikasinya. Kemudian juga misalnya malpresentasi atau kelainan letak janin sungsang, terutama jadi bokongnya duluan. Kalau istilah kita pandu. Saya dulu anak pertama karena itu. Gitu ya. Sungsang, akhirnya sesar. Nah, itu salah beberapa di antara indikasi untuk melahirkan sesar. Namun kesini kita tidak menutup mata bahwa ternyata sesar ini ada namanya sesar on demand. Ada ibu-ibu yang karena merasa khawatir untuk melahirkan secara normal. Dan itu secara etis diperbolehkan karena proses persalinan adalah proses yang sifatnya personal ya. Jadi itu adalah choice dari pasien dan kita harus hargai itu. Kalau memang pasien merasa dia tidak mampu untuk melahirkan secara normal, dia boleh memilih sesar gitu. Dan dokter tidak boleh memaksa gitu. Tapi tidak juga membujuk sih. Betul. Karena walaupun bagaimanapun normal itu lebih pasca penyembuhannya memang lebih cepat mungkin ya, Dok? Teorinya sih seperti itu. Tapi dengan adanya ERAS ini diharapkan penyembuhan pasca sesar itu bisa sebanding dengan setidaknya tidak terlalu jauh bedanya dengan yang pervaginam kayak gitu. Jadi buat teman-teman netizen ya perlu diketahui kalau misalnya pakai yang metode lama itu minimal tuh udah 4 sampai 5 hari itu berada di rumah sakit kayak saya merasakan berapa lamanya tinggal di rumah sakit. Nah, tapi kabarnya kalau dengan ERAS ini itu 1 sampai 24 jam, 2 hari udah bisa pulang. Nah, boleh Dok diceritakan kenapa bisa metode ini bisa percepatan pemulihan itu cepat dan kalau ibunya sehat 2 hari itu udah bisa pulang ke rumah. Gimana, Dok? Sama nih Mbak. Jadi Mbak Lisma saya juga punya pengalaman mengalami sesar nih. Jadi menurut saya proses persalinan itu sesuatu yang sangat personal ya Mbak. Betul. Dan sangat jadi dikenang gitu ya sama ibu yang mengalami gitu. Jadi artinya baik buruknya proses persalinan itu akan sangat melekat di ingatan sampai seumur hidup gitu. Kalau misalnya jelek bisa jadi trauma ya Dok bisa jadi trauma. Makanya karena alasan itulah kita para medis dan medis itu ingin menimbulkan kesan yang sangat baik dalam proses persalinan baik pervagina maupun sesar sehingga ketika ibu itu pulang dia merasa bahagia, tidak nyeri, senang dan bisa langsung
berkumpul dengan keluarga, bisa Ya. langsung melakukan proses menyusui, dan itu akan menimbulkan kesan yang baik dan juga menghilangkan trauma, ya. Karena ternyata angka depresi dan trauma pasca persalinan itu cukup tinggi pada ibu-ibu yang melahirkan sesar dan mengalami nyeri secara kronis, Mbak. Nyeri kronis itu artinya nyerinya itu bertahan lama, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun bahkan setelah sesar, dan itu adalah ada kontribusi kita juga karena proses sesarnya dan juga karena penyembuhan di awalnya mungkin kurang sempurna. Itulah kenapa akhirnya dikembangkan metode ERAX ini. Kalau bisa saya ceritakan secara singkat, jadi metode ERAX ini itu ada 3 tahap, Mbak. Ada fase preoperatif atau sebelum operasi, kemudian fase intraoperatif atau selama operasi, dan fase postoperatif atau setelah operasi. Nah, fase preoperatif itu nanti persiapannya kita sebagai tenaga medis itu harus melakukan informed consent atau penjelasan dulu kepada pasien dan keluarganya tentang ERAX, sehingga pasien nggak terkejut. Oh gini, oh nanti ibu akan dipuasakannya lebih singkat, nanti akan begini-begini gitu dijelaskan. Kemudian yang itu biasanya beberapa lama tuh, Dok? Makan waktu berapa lama persiapan sesar aja, misalnya dia mau disiapkan sesar seminggu lagi, nah itu kita sudah udah mulai kita sudah inform konsen. Kemudian yang kedua adalah puasa, Mbak. Puasa. Kalau biasanya kan puasa tuh bisa 8-10 jam gitu ya, bahkan ada yang 12 jam gitu, dan itu menyebabkan tidak nyaman, pasien tidak nyaman. Nah di metode ERAX itu puasanya dipersingkat, Mbak. Jadi 8 jam itu kita boleh makan berat, kemudian 6 jam itu light meal. Light meal itu seperti makan roti, makan bubur ringan gitu ya. Dan 2 jam sebelum operasi masih boleh minum air gula. Walah, enaknya. Iya, bisa minum jus apel tapi yang tanpa ampas. 2 jam sebelum operasi. 2 jam sebelum operasi. Itu supaya apa tuh makanan supaya minum yang manis-manis? Kadar gula. Supaya ibunya tidak mengalami kekurangan gula selama operasi. Nah itu persiapan sebelum operasinya ya. Kemudian selama operasi nih, Mbak. Intraoperatif tadi ya. Jadi intraoperatif si pasien itu dilakukan di suatu kondisi di mana ruangannya hangat. Ruangan operasinya tidak boleh terlalu dingin. Jadi antara 22 sampai 25. Karena pasien juga jadi akan merasa lebih nyaman, Mbak. Kemudian nah inti dari ERAX adalah obat-obatan yang diberikan. Itu nanti sebenarnya sejawat anestesi yang lebih paham ya. Tapi kurang lebih obat-obatannya akan diberikan yang bentuknya opioid itu diminimalisir. Kemudian jumlah obatnya lebih sedikit gitu ya, tapi dipertahankan supaya pasien itu tidak kekurangan cairan selama operasi, tidak mual, dan ditambah obat-obatan anti nyeri lebih cepat. Jadi pada saat operasi itu sudah diberikan obat-obatan anti nyeri. Bahkan obat anti nyerinya juga bisa disuntikkan ke bagian yang mau dioperasi. Sehingga kalau proses anestesinya masih tetap, Dok ya? Masih tetap sama, spinal, tapi jenis obatnya yang dimodifikasi dari sejawat anestesi seperti itu. Artinya obat-obatan anti nyerinya dimodif sedemikian rupa sehingga pasien tidak merasa nyeri dan tidak merasa mual selama operasi. Gitu. Dan yang ketiga, kaitannya dengan bayi, itu semaksimal mungkin dilakukan bonding bonding itu artinya pertemuan antara ibu sama bayi langsung dengan bayi. Bahkan ada yang dinamakan delayed cord clamping namanya. Jadi tali pusatnya itu tidak langsung diikat, ditunggu dulu selama 1 menit supaya darah dari tali pusat itu masih mengalir. Kemudian segera setelahnya langsung dipertemukan dengan ibunya dalam kondisi yang hangat. Belum dimandiin ya? Pokoknya dari keluar langsung ke ibunya. Itu alasan-alasannya selama intraoperatif tadi, Mbak ya. Kemudian segera setelah operasi itu nanti yang paling penting adalah mempertahankan obat-obatan anti nyeri tadi, sehingga sebisa mungkin pasien itu tidak merasa nyeri, Mbak. Karena nyeri sesar ini kan yang benar-benar bikin trauma ya, bikin stres, bikin ibunya tuh jadi malas bergerak. Benar. Jadi diusahakan pasiennya nggak nyeri dengan berbagai macam obat-obatan. Kemudian early mobilisasi. Maksudnya pasien boleh bergerak sesegera mungkin. Kalau dulu kan 12 jam. 12 jam harus tidur sampai. Duduk baru boleh 24 jam. Kalau sekarang bahkan 30 menit setelah operasi itu sudah boleh menurunkan kaki dari tempat tidur. 30 menit ya. Kemudian 2 jam itu udah boleh duduk.
2 jam udah bisa duduk. 2 jam udah boleh duduk dan 3 jam udah jadi boleh pengen jalan. hamil lagi. Jangan. Udah berapa? Jangan ya dok ya. Udah 3 kali sesarnya. 3 kali. Iya. 3 jam tuh udah boleh jalan, Mbak. 3 jam udah bisa boleh jalan. Iya. Ya. Dan kateter udah dilepas, jadi pasien udah pasti ngerasa nyaman banget. Udah boleh makan, udah boleh langsung menyusui bayinya gitu. Jadi itu kebayang kalau melahirkan itu menyenangkan. Dok ya, dapat dede, terus apa nggak terlalu sakit, mobilisasinya bisa cepat, bisa pulang cepat gitu. Iya. Nah, apakah hampir semua rumah sakit termasuk rumah sakit Pusri sudah mengembangkan ini metode ini, Dok? Iya, sebenarnya kalau di Jakarta kayaknya sudah banyak ya yang menggunakan metode ERAS ini karena ternyata sangat efektif dan minim resiko. Nah, kalau untuk rumah sakit Pusri sendiri memang sedang dipersiapkan, Mbak. Insya Allah akan segera launching, Mbak Ade ya. Alhamdulillah. Insya Allah akan segera launching, jadi ERAS akan juga bisa diterapkan di rumah sakit Pusri gitu, Mbak. Oke, berarti akan perdana mungkin Insya Allah ya. Mungkin live session kita perdana. Iya. Oke, Dok. Nah, itu berarti metode ini memang membuat efektif, gak terlalu lama di di rumah sakit gitu ya, Dok ya. Terus apakah ada pasca ininya, Dok? Untuk ketika mereka ibu-ibu udah pulang ke rumah, apakah tetap harus memberikan informasi ke rumah sakit atau seperti apa, Dok? Perawatan di rumah. Betul. Karena belum terlalu banyak populasi ERAS ini, memang sebaiknya pasien masih dipantau sih. Jadi misalnya hari ini operasi, besok udah pulang nih, tapi pasien akan meninggalkan nomor telepon yang bisa aksesibel gitu, dan sebaiknya memang pihak rumah sakit memantau kondisi pasien secara jarak jauh, artinya diberikan edukasi kalau terjadi tanda-tanda bahaya, itu sebaiknya tetap segera menghubungi atau datang ke rumah sakit gitu, Mbak. Iya. Jadi tetap dipantau sih. Oke, Dok, apa benar kalau sesar itu memang batasnya 3 ya, Dok? Seperti apa? Itu dulunya sih, Mbak. Dulunya, tapi kalau dengan metode seperti ini, sebenarnya ERAS ini kalau dari segi teknik ya, Mbak ya, teknik operasi itu tidak terlalu berbeda kalau dari kami yang izin ya. Mungkin kalau dari obat-obatan anestesi yang lebih banyak perubahannya gitu, modifikasinya. Kalau kita sendiri tidak terlalu banyak. Katanya sayatannya lebih kesedikit, terus sebelum ERAS pun kita sudah melakukan itu, sayatan seminimal mungkin, kemudian kalau kita sebut sebagai minimal handling, jadi kita tidak terlalu banyak melakukan manipulasi. Kalau dulu kan mungkin ya rutin mengeluarkan rahim ke luar perut gitu ya selama sesar. Kalau sekarang tidak disarankan kalau tidak ada indikasi. Begitu juga dengan melakukan berbagai macam kauterisasi yang terlalu berlebihan, itu dikurangi untuk mengurangi nyeri, karena semakin banyak kita melakukan manipulasi semakin banyak nyerinya. Nah, satu lagi adalah tadi teknik memberikan obat bius sepanjang daerah operasi supaya nyerinya itu benar-benar minimal, Mbak, bahkan hilang, benar-benar nggak berasa gitu, dan pasien jadi merasa nyaman. Tapi kalau teknik yang lain, cara penjahitan, cara mengeluarkan bayi hampir sama. Iya. Jadi saya masih exciting ya, bisa pulang dalam waktu 2-3 hari, itu sudah pokoknya kalau sudah merasakan melahirkan sesar itu, waduh rasanya seperti apa. Traumatis kan? Kebanyakan pasien itu tuh memang traumatis, dan traumatis ini nih, jadi kalau menurut penelitian, nyeri yang didapatkan di awal-awal itu acute pain kita sebut, Mbak. Kalau itu terjadi, itu bisa berlanjut menjadi chronic pain atau nyeri yang jangka panjang. Nah, nyeri jangka panjang ini susah ngilanginnya, Mbak. Bisa bertahun-tahun. Pasien itu bahkan ada pasien saya yang sugesti karena itu ya. Tidak juga sih. Memang terasa ya. Jadi 1 tahun tuh masih nyeri gitu. Dan itu membuat mereka jadi putus asa gitu. Nah, ini adalah kontribusi di awal proses sesarnya. Jadi kita mencegah di awal nih supaya tidak terjadi chronic pain, ibunya bisa depresi pasca persalinan, postpartum blue gitu ya. Jadi akhirnya tidak berhasil ASI eksklusif. Karena nyeri jadi malas menyusui gitu. Nah, mudah-mudahan dengan metode ERAS ini pasien jadi lebih nyaman, lebih cepat menyusui, lebih cepat sembuh gitu. Lebih cepat beraktivitas gitu ya. Lebih happy kayak Cherry Bell ya kemarin yang udah joget-joget ya. Apalagi banyak sekarang wanita karir kan nggak cuti nggak lama-lama ya, Dok ya. Oke, saya termasuk yang 3 anak tuh sesar semua. Jadi anak pertama karena sungsang, anak kedua itu mau normal, Dok, tapi nggak maju-maju. Begitu mau sesar
tensi saya naik. Oh, karena masih ingat zaman waktu melahirkan anak pertama, betul. Jadi kayaknya ERAX ini memang solusi ya buat ibu-ibu muda yang mungkin lahiran pertama ya, rasanya seperti apa gitu ya, Dok ya. Oke, kita coba apakah sudah ada pertanyaan yang masuk dari para netizen. Oh, ada nih, Dok. Udah banyak tapi kecil banget, gak kelihatan. Lofi. Coba ya. Diperbesar dikit. Dok, sambil nunggu aku mau tanya juga, apakah metode ini biayanya mahal, Dok? Kalau misalnya kalau misalnya kan biasanya udah di-cover oleh BPJS atau dari asuransi lain, boleh, Dok. Tapi kalau misalnya dengan biaya sendiri, boleh sih, Dok, nggak apa-apa disebutin. Kalau biaya sebenarnya ada yang lebih kompeten untuk bicara ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dibanding dengan yang metode lama, Dok. Karena dengan ERAX ini loss atau length of stay itu jadi lebih singkat ya, Mbak ya. Jadi sebelumnya 3 hari 4 hari bisa sehari aja, 2 hari maksimal bisa pulang. Kan harusnya lebih hemat ya. Kemudian modalitas anestesi yang diberikan pun juga lebih sedikit sebenarnya karena tadi dia meminimalisir pemberian opioid kan dan pemberian analgesik atau obat anti nyerinya itu jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan tuh jadinya kayak kayak bahasanya tuh kecanduan gitu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung kayaknya malah lebih hemat. Cuma asal lebih aware aja karena perawatnya harus ngasih 2 jam sebelum itu minum, ya kan. Terus mobilisasinya jadi lebih cepat. Jadi si paramedisnya harus lebih sering mantau gitu-gitu aja sih secara SOP. Tapi kalau biaya saya pikir bahkan malah menguntungkan. Dari 5 hari jadi 3 hari. Iya, jadi hemat dong. Oke. Nih, ini ada pertanyaan, Dok. Pertama ini dari Linda di Facebooknya Sriwijaya Post. Dok, saya mau bertanya berapa lama proses penyembuhan dengan menggunakan metode ini dan apakah berbeda dengan sesar pada umumnya? Nah, tadi udah dibahas tapi boleh, Dok, dijelasin lagi ya. Iya, apa kabar Ibu Linda? Terima kasih pertanyaannya. Proses penyembuhan secara umum sebenarnya sama. Tapi memang karena proses mobilisasi atau bergeraknya boleh lebih cepat gitu ya. Jadi kalau pada umumnya sesar yang sebelumnya itu 12 sampai 24 jam baru boleh ke kamar mandi atau ke kamar kecil. Nah, ini dengan metode ERAS 2 jam sampai 3 jam ibunya udah boleh buang air kecil sendiri ke kamar mandi sehingga bisa jalan sendiri. Iya, mobilisasinya jauh lebih cepat cepat. Dan diharapkan nyerinya juga sudah jauh lebih minimal dan pasien bisa jauh lebih cepat pulang ke rumah. Kurang lebih itu sih bedanya. Mendengar itu aja udah senang banget ya. Iya. Udah banyak banget yang pengen. Jadi yang belum hamil pun udah pengen nanti, Dok saya ERAX, Dok bukannya mau lahiran normal aja saya bilang. udah buru-buru mau ERAX aja. Pada ini minta ya, Dok. Oke, kita coba yang kedua dari Nuri di YouTube-nya Tribun Sumsel. Saya ibu dengan 2 orang anak dengan melalui proses sesar. Anak pertama kedua dengan rata-rata proses penyembuhan 5-6 hari. Dok, yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat anak ketiga nanti lahiran dengan menggunakan cara ini bisa lebih cepat sembuh dari sebelumnya, tuh kan, Dok? Ini kelihatan ada traumanya ya, Dok ya. Nih Mbak Nuri, Mbak Nuri udah ini. Kebayang ya, maksudnya ngebayangin nyerinya. Mau anak ketiga dengan cara sesar. Silakan, Dok. Iya, terima kasih juga Ibu Nuri sudah bergabung. Jadi untuk baik dengan persalinan pertama maupun persalinan bekas sesar itu boleh menggunakan ERAX ya. Bahkan yang udah 2-3 kali sesar pun tetap boleh menggunakan ERAX. Bahkan merupakan indikasi supaya yang sekarang ini dengan metode ERAX nyerinya lebih minimal, penyembuhannya lebih cepat kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu penyembuhannya nggak 5-6 hari, tapi cukup 2 hari saja udah bisa. Amin. Udah bisa jalan dan jaga-jaga gitu ya. Kalau anak 1 kedua udah sesar, ketiga memang harus sesar lagi kan, Dok ya? Gimana, terutama Dok? Kalau kita bicara resiko sih, Mbak. Kalau kita sudah pernah sesar pertama kali, itu kalau bisa bilang resikonya untuk terjadi yang namanya ruptura atau robekan rahim bekas sesarnya itu sekitar 1,5% resikonya. Tapi ketika sudah sesar yang kedua itu lebih dari 5% terjadinya resiko perobekan bekas sesarnya. Makanya kadang beberapa orang tidak ingin mengambil resiko gitu ya. Jadi ya udah akhirnya sesar lagi, meskipun tetap ada tempatnya untuk melakukan yang namanya VBAC. VBAC itu vaginal birth after cesarean atau melahirkan normal setelah riwayat sesar. Masih bisa sebenarnya ya. Terutama kalau 1 kali itu masih bisa. Tapi dengan catatan
apostrofinya banyak, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak semuanya boleh. Jadi, iya. Nah, terus kalau yang ketiga itu memang tempatnya masih tempat yang sama, Dok? Biasanya sih ya. Sama ya, biasanya buka yang lama gitu. Terutama kalau, kecuali kalau di tempat itu sudah terganggu pendarahannya, mungkin sangat lengket, sulit diakses. Ada keloid mungkin ya, Dok? Kalau keloid nggak ada pengaruh? Dari kulit atau yang di dalam? Kalau bicara yang dari luar, pasti kita lakukan sayatan sebisa mungkin di tempat yang sama. Tapi kalau yang di dalam, yang di rahim, biasanya juga di tempat yang sama, kecuali kalau di tempat yang sama itu sudah sulit diakses. Artinya memang lengket atau terlalu tipis, pembuluh darahnya banyak. Nah, baru kita cari yang tempat titik lain gitu. Iya. Ya, semoga menjawab Ibu Nuri tadi ya dari jawaban Ibu dokter.